Mas, aku ikut dulu. Ya, buat kelas hari ini kita bakal belajar tentang genetika nih. Dan di sini mungkin aku mau mulai dari yang dasarnya dulu ya. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita ke genevo atau genetika dan genetika populasi dan juga evolusi begitu. Oke. Nah, jadi dasar genetika itu seharusnya ya aku nggak tahu nih gimana kurikulum sekarang. Cuma harusnya sih sudah dipelajari ya untuk kalian SMP gitu. Cuma di sini aku mau nge-review lagi. Yang pertama yaitu tentang genetika Mendel. Nah, jadi Mendel ini adalah seorang biarawan ya, eh, yang dia ini sebenarnya gabut gitu. Dan di tengah kegabutannya itu, dia mencoba menyilangkan kacang ucis atau dia mencoba menyilangkan kacang gitu ya, kayak kacang polong di rumahnya dia gitu. Di rumahnya dia, di biakannya dia gitu. Nah, dari percobaan itu, si Mendel menemukan ada dua hukum nih. Yang pertama itu ada yang namanya hukum segregasi. Jadi, pada hukum segregasi ini, hukum segregasi menyebutkan bahwa selama pembentukan sel gamet, setiap alel dibagikan secara acak kepada setiap gamet. Nah, di sini ada dua hal ya yang perlu kita garis bawahi atau ada dua istilah nih yang ada di sini. Yang pertama adalah sel gamet. Sel gamet ini apa sih? Gamet. Sel gamet ini adalah sel kelamin. Ya, kalau di jantan berarti sperma ya, kalau di betina berarti sel telur gitu. Nah, ketika terjadi pembentukan sel kelamin ini, ada satu proses nih yang terjadi. Ada yang ingat proses apa di sini? Ketika pembentukan sel gamet atau sel kelamin, terutama kalau di hewan ya, ada proses apa nih di sini? Gimana? Ada yang ingat? Hmm, oke ya. Jadi prosesnya di sini adalah meiosis. Di mana meiosis ini ada proses pembentukan atau pembelahan ya yang menyebabkan perubahan dari sel yang tadinya 2N sifatnya atau dia itu diploid menjadi sel yang N atau yang haploid gitu. Nah, di ketika terjadi meiosis ini nanti si alel-alel yang ada di dalam organisme ini akan dibagikan secara acak. Alel ini apa sih? Kalau alel itu adalah varian dari gen gitu. Misalnya, mungkin kalian pernah lihat ya di genetika ada A besar, A kecil, ada A besar, A besar. Nah, si A besar dan si A kecilnya ini adalah alel. Ini alel, ini juga alel gitu. Jadi, alel ini adalah varian dari gen. Dan nanti bisa macam-macam ya notasinya. Bisa ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang beda huruf dan sebagainya gitu. Nah, jadi ketika terjadi pembentukan sel kelamin nih, misalnya ya, ini sel yang ada yang dia akan membentuk sel kelamin gitu ya. Eh, apapun itu nanti, entah yang membentuk sel kelamin jantan atau yang betina. Misalnya dia punya genotipe atau dia itu punya susunan besar A kecil. Ini yang kita sebut sebagai genotipe ya. Susunannya ini adalah genotipe. Nah, misalnya di genotipenya A besar A kecil. Ketika terjadi meiosis, nah nanti ada satu sel anakan yang A besar, ada satu yang A kecil. Terus nanti ini membelah lagi ya. Jadi ini yang A besar, terus A kecil, A kecil. Ini agak simplifikasi sih. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya kalian bisa review materi tentang meiosis. Gitu. Nah tapi yang penting dari sini, yang kita bisa lihat di sini adalah
Setiap alel itu dibagikan secara acak nih kepada setiap gamet. Gamet yang ini peluang dia dapat A besar ya sebetulnya 50%. Dapat A kecil 50%. Gitu. Jadi peluangnya acak. Dan nanti kalau di organisme yang itu diploid nih, kayak di manusia, maka nanti gamet yang dihasilkan ya, itu akan 50% eh, punya alel yang pertama dan 50% lagi punya alel yang kedua. Nanti alel pertama keduanya ini gimana ya tergantung ya ini gennya kayak gimana gitu. Tapi intinya nanti dari pembelahan ini ada 50-50 nih, 50% dapat yang misalnya kalau di sini 50% dapat yang A besar, 50% dapat yang A kecil. Nah, di hukum segregasi ini nanti ada rasionya ya. Jadi pada penyilangan istilahnya penyilangan monohibrid ya atau kalau misalnya kita nyilangin nih individu yang heterozigot untuk satu gen. Heterozigot. Artinya apa? Kalau heterozigot berarti dia alelnya bervariasi nih. Ada misalnya kalau di sini ya individu yang Y besar Y kecil. Kan ada dua ya alelnya, ada dua jenis alelnya, ada yang Y besar, ada yang Y kecil. Nah, berarti ini adalah yang heterozigot. Kalau kita kawinkan dengan sesamanya, hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Hasilnya nanti berarti nih Y besar, Y kecil, kita kawinkan dengan sesamanya. Nah, kita lihat yang satu dulu ya, misalnya ini yang jantannya. Kalau misalnya dia Y besar, Y kecil, berarti anakannya yang mungkin 50% adalah Y besar dan 50% Y kecil. Begitu pula dengan nanti yang betina. Gamet yang mau kita bentuk nanti sama juga. 50% Y besar, 50% Y kecil. Nah, dari sini kita bisa bikin yang namanya tabel Panet. Yang kayak di gambar yang kiri ini. Gitu. Jadi, kalau kita lihat nih di sini berarti kemungkinannya apa aja? Ada Y besar, Y besar. Ini Y besar, Y kecil. Kalau yang ini Y kecil, Y besar. Tapi nanti kalau di genetika, Y kecil, Y besar sama Y besar, Y kecil itu sama. Jadi ini tetap eh, kita tulisnya Y besar, Y kecil. Terus yang terakhir ini Y kecil, Y kecil. Nah, jadi rasionya gimana nih? Atau perbandingannya gimana anakannya? Kalau kita lihat dari genotipenya, genotipe berarti ada yang ada Y besar, Y kecil, ada Y kecil, Y kecil. Yang Y besar kan ada satu nih. Ya udah berarti di sini satu. Y besar, Y kecil ada dua. Berarti di sini dua. Y kecil di sini ada satu. Nah, rasio 121 inilah yang nanti akan terbentuk, rasio genotipe yang akan terbentuk ketika terjadi penyilangan monohibrid atau penyilangan individu yang heterozigot untuk satu gen. Nah, tapi ini baru genotipe nih, baru susunan alelnya. Kalau buat fenotipenya gimana? Kalau buat sifatnya gimana? Nah, nanti kalau di genetika Mendel basic ya, yang belum ada penyimpangan-penyimpangan, si Y besar Y kecil ini nanti sifatnya sama dengan Y besar Y besar. Kenapa? Karena alel Y besar ini dia sifatnya dominan. Karena dia sifatnya dominan, maka sifat dari Y kecil ini dia bisa ditutupin. Jadi nanti kalau ada Y besar sama Y kecil, yang muncul adalah sifat dari Y besar. Gitu. Jadi yang ini sama yang ini sama-sama nanti warnanya misalnya kalau di sini kuning ya. Ini kuning, yang ini yang warnanya hijau.
Jadi kalau rasio fenotipenya nanti 3:1. Ini fenotipe ya. Begitu. Nah, terus nanti ada juga penyilangan yang lain nih, teman-teman. Yaitu penyilangan yang kita sebut sebagai test cross. Kalau test cross ini gimana? Misalnya kalian di sini ya contoh, punya biji yang warnanya kuning. Nah, kita kan tahu ya tadi, kalau biji kuning itu dia bisa karena dia Y besarnya besar, atau karena dia Y besarnya kecil. Ini sama-sama nanti warnanya kuning. Kalau contoh yang di sini ya, nanti kalau di gen lain ya bisa jadi fenotipnya yang lain gitu. Nah, terus gimana caranya kita tahu, eh, misalnya kita punya individu warna kuning. Gimana cara kita tahu genotipenya? Nah, kita bisa silangin dengan yang homosigot resesif. Disilangkan dengan homosigot resesif. Atau kalau di sini berarti yang Y kecil. Yang kedua alelnya itu Y kecil. Yang kedua alelnya Y kecil. Nah, hasilnya gimana? Kalau misalnya penyilangannya itu Y besar, disilangkan dengan Y kecil, nanti semua anakannya akan warnanya kuning. Dan genotipenya juga semuanya Y besarnya kecil. Gitu. Ini 100%. Nah, cuma kalau misalnya yang kita silangin ini adalah individu yang Y besar, Y kecil, kita silangin dengan yang Y kecil nih. Nanti yang muncul adalah 50-50. 50% Y besarnya kecil, sama 50% Y kecil. Di mana Y besarnya kecil ini adalah yang warna kuning, yang Y kecil ini yang warna hijau. Gitu. Nah, jadi rasio ini perlu diingat ya. Pertama, ada 1:1 untuk genotipe monohibrid, ada 3:1 untuk fenotipe monohibrid, dan yang ini 50:50 atau 1:1 untuk penyilangan antara heterozigot dengan homozigot resesif. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman? Karena ini bisa dibilang basicnya ya. Kalau belum dapat atau belum paham nanti mungkin agak susah di pembahasan selanjutnya gitu. Sambil aku lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja ya ditanyakan entah kalian lesen atau bisa di chat. Oke. Nah, hukum yang kedua adalah hukum asosiasi bebas. Jadi di hukum asosiasi bebas ini menyatakan bahwa awal dari dua atau lebih gen berpasangan secara bebas. Nah, tadi kan kita baru melihat satu gen nih. Gimana sih kalau misalnya ada penyilangan antara yang heterozigot, heterozigot sama homozigot resesif, gitu. Nah, tapi kalau yang dua atau lebih gen gimana? Nah, nanti kalau berdasarkan hukum Mendel, kalau dari dua atau lebih gen itu berpasangan secara bebas. Misalnya gini deh, kamu punya dua gen. Yang satu gen A gitu ya. Dia punya gen, misalnya genotipenya A besar A kecil, terus ada gen B. Genotipenya juga B besar B kecil. Gitu. Oke, misalnya kita yang lihat yang A dulu nih. Nanti
Dari sini, gamet yang terbentuk itu kan ada 50% A besar dan 50% A kecil. Gitu. Nah, terus gamet yang ini sama yang ini, dia dapatnya yang mana nih? Yang B besar atau B kecil? Nah, nanti dapatnya itu secara acak, teman-teman. Jadi, bisa aja nih yang A besar ini dapat atau dia itu berpasangan dengan B besar. Bisa juga A besar ini nanti berpasangan dengan B kecil. Ini peluangnya juga 50%, 50%. Gitu. Terus kalau misalnya dia A kecil, peluang dia ketemu dengan B besar juga 50%. Peluang dia ketemu dengan dengan B kecil juga 50%. Atau ya bisa dapat yang mana aja gitu, bisa berpasangan dengan yang mana aja gitu. Nah, ini yang disebut sebagai hukum asortasi bebas. Jadi nanti alel dari satu gen itu bisa berpasangan dengan alel dari gen lain dan berpasangannya dengan alel yang mana itu bebas, nggak ada ketentuannya. Nah, cuma ini ada ininya ya, ada eh, catatannya nih. Nanti nggak semua gen itu menerapkan atau yaitu berasortasi secara bebas. Nanti kita kenal yang namanya pautan genetik. Nah, jadi kalau misalnya ada dua gen nih yang lokasinya berdekatan, misalnya ini A sama B ya di kromosom yang sama, dan dia lokasinya berdekatan, nanti hukum asortasi bebas ini tidak berlaku gitu. Nanti ada kecenderungan nih, A besar cenderung lebih berpasangan sama B besar atau B kecil. A kecil berarti berpasangan dengan ada kecenderungan berpasangan dengan misalnya B kecil atau dengan yang B besar gitu. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Jadi tadi kan yang tidak memenuhi ini adalah yang mengalami pautan genetik ya, atau yang secara jarak itu dekat gitu dan berada pada kromosom yang sama. Nah, berarti yang memenuhi hukum asortasi bebas ini adalah gen yang ada di kromosom berbeda atau di kromosom yang sama tapi jaraknya jauh. Jarak antara satu gen dengan gen yang pasangannya ini jaraknya jauh. Di sini baru hukum asortasi bebas berlaku. Dan di hukum asortasi bebas ini nanti kita kenal yang namanya penyilangan di hibrid. Nah, penyilangan di hibrid ini eh, sesuai namanya ya, di itu dua. Hibrid itu ya penyilangan. Hibrid itu individu yang ada kombinasi atau yang dia itu heterozigot. Jadi penyilangan di hibrid adalah penyilangan antara individu yang heterozigot untuk kedua gen yang kita mau lihat. Itu misalnya apa? Misalnya kalau di sini ini penyilangan antara individu yang ini ya, yang di sini ya. Penyilangan antara individu yang dia itu L besar sama kecil, Y besar Y kecil disilangkan dengan M besar M kecil dan Y besar Y kecil. Hasilnya gimana? Nanti untuk fenotipenya itu rasionya 9 3 3 1 gitu. Kenapa? Kita bisa lihat di sini nih. Ada dari ini ini tabel panetnya ya dan ini hasil penyilangannya. Kita bisa lihat ada berapa nih yang dia itu kuning bundar, yang dia itu fenotipnya fenotip dominan dominan gitu ya. Kalau di sini kan yang dominan itu yang bundar sama yang kuning gitu. Berapa banyak yang dia itu kuning bundar?
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus berapa banyak yang dia itu hijau bundar? Hijau bundar ini berarti dia homozigot resesif untuk gen pengatur warna hijau, dan dia itu punya alel dominan untuk yang pengatur bentuk biji. Gitu. Jadi dominan resesif. Di sini ada tiga. 1, 2, 3. Kalau yang sebaliknya nih, dia dominan untuk yang warna, tapi resesif untuk yang bentuk, sama juga ada 1, 2, 3. Kalau yang resesif untuk keduanya cuma ada 1. Makanya nanti rasionya 9, 3, 3, 1. Gitu. Ini untuk fenotipenya. Nah, kalau genotipenya gimana? Kalau genotipenya nanti kalian bisa cari sendiri ya. Atau nanti kita lihat ada cara yang lebih gampang untuk mencari rasio genotipe kalau kalian mau tahu itu ya. Atau kalian ditanya di soal. Nah, terus yang kanan ini yang pertama ya, yang penyilangan di hibrid. Yang kedua ada test cost. Kalau test cost ini sebenarnya sama aja. Kita menyilangkan yang dia itu fenotipnya dominan dengan yang homozigot resesif gitu. Dan nanti rasionya kalau misalnya kedua gen itu heterozigot nih, yang besar yang kecil, ya besarnya kecil kita silangin dengan yang kecil, ya kecilnya kecil, hasilnya gimana? Ya hasilnya nanti rasionya 21 banding 1 banding 1 banding 1 atau 25%, 25%, 25%, 25% gitu. Nah, ya ini dua rasio yang perlu diingat ya dalam penyilangan di hibrid dan test cost atau untuk hukum Mendel kedua, yaitu hukum asortasi bebas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman sebelum kita lanjut ke yang lebih advance? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kan sebetulnya ya di sekolah juga harusnya sudah dipelajari ya. Di SMP pun seharusnya sudah dibahas gitu. Nah, kalau di OSN ya tidak akan ditanya sesimpel itu ya. Salah satu yang mungkin keluar nih kayak gini. Gimana misalnya kalau penyilangan antara A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil. Itu disilangin dengan sesamanya. B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil. Kalau kalian bikin tabel panet, ini butuh berapa kotak nih? Dua. Berarti butuh hampir 1.000 kotak. Dan bisa jadi kalian 3 jam cuma bikin tabel panet itu. Nah, jadi ya sebaiknya jangan pakai tabel panet. Kalau misalnya kalian ditanya untuk penyilangan 3 gen atau lebih, nanti kalian bisa menggunakan ini. Aturan perkalian dan penambahan. Jadi untuk aturan perkalian ini menyatakan bahwa peluang terjadinya 2 atau lebih kejadian independen secara bersamaan itu adalah peluang kejadian pertama terjadi dikali peluang kejadian kedua terjadi. Itu misalnya nih, contohnya dari penyilangan yang simpel dulu deh. A besar A kecil, B besar B kecil. Gitu. Nah, terus kamu ditanya, berapa sih peluang kamu dapat yang misalnya ya genotipenya A besar A kecil, B besar B besar misalnya. Nah, buat menemukan ini, misalnya ya, ini anggap ini peluang A dan B gitu. Maka
kamu bisa mencari peluang A dan B ini terjadi secara bersamaan dengan gimana? Dengan kamu tinggal kaliin aja nih peluang munculnya A besar A kecil dikali peluang munculnya B besar B besar. Karena kan kalau biar dapat A besar A kecil B besar, berarti A besar A kecil harus muncul, B besar B besar harus muncul. Keduanya harus terjadi secara bersamaan. Atau dengan kata lain ini kita bisa sebut eh, kalau pakai kata-kata ya A, A besar A kecil terjadi dan B besar terjadi gitu. Nah, oke, kita coba hitung ya. Kita coba satu-satu nih. Berapa sih peluang A besar A kecil terjadi gitu. Ya udah kita bisa bikin tabel panen. A besar A kecil, ini kan misalnya ini yang jantan ya. Terus yang betinanya A besar A kecil. Anaknya gimana? Ini A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Kita bisa lihat ya di sini berarti yang A besar A kecil ada dua. Ini peluangnya ya, peluangnya ada dua per empat. Ini peluang. Kenapa dua per empat? Jadi kalau buat peluang nih, kita bagi, misalnya ya di sini kan A besar A kecilnya ada dua. Terus total kotaknya nih di sini, total kotaknya di sini kan ada empat ya, atau total anaknya ada empat nih, ada empat jenis. Ya udah kita bagi aja, berarti dua si A besar A kecilnya dua, bagi total kotaknya, bagi empat. Nanti dapat satu per dua atau setengah. Kita udah dapat nih peluang dapat yang ini ya, A besar A kecil. Terus kalau B besar gimana? Ya udah, tinggal kita bikin lagi tabel planetnya. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Ini B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Peluang dapat B besar berapa? Ya kan yang ini ya, yang B besar. Berarti satu per total kotaknya. Ada empat. Ya, berarti nanti peluang dapat B besar ini adalah satu per empat. Nah, jadi kalian tinggal kalikan aja nih. Dan nanti dapat hasilnya kalau di sini setengah bagi seperempat kan satu per 8 ya. Gitu. Dapat deh peluang dapat si ini dari penyilangan A besar A kecil, B kecil dengan sesamanya. Lebih simpel, terutama kalau misalnya gen yang dilihat banyak nih. Misalnya tiga atau lebih. Misalnya yang tadi nih di sini. Kalian akan lebih cepat kalau misalnya pakai aturan perkalian ini. Gitu. Dan nggak harus yang gennya banyak ya. Yang gennya sedikit pun, misalnya dua gen, menurutku lebih cepat pakai ini dibandingkan kalian bikin planet yang 16 kotak gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua ada aturan penambahan. Jadi kalau aturan penambahan ini menyatakan bahwa peluang terjadinya salah satu dari dua atau lebih peluang independen, atau kalau kita bahasakan ini atau ya, itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, yang ininya kalau di genetika biasa nggak dilihat sih. Jadi kita bisa abaikan. Jadi kita lihat ininya aja. Misalnya ya, dari penyilangan yang tadi nih, mengapa sih peluang dapat yang homozigot, entah itu nanti homozigot dominan, eh, entah itu nanti homozigot resesif gitu. Nah, nanti bisa dicek ya, apakah hitunganku benar atau enggak nih. Cuma eh, aku udah tahu ya, kalau peluang dapat homozigot, berarti ini kita sebut sebagai PA atau B yang homozigot itu sama dengan peluang dapat A besar B besar B besar.
Ditambah peluang apalagi nih yang mungkin. Kan bisa juga A kecil, B kecil, B kecil. Atau bisa juga A besar, B kecil. Atau satu lagi bisa juga dapat A kecil, B besar, B besar. Kalau aku udah tahu semuanya peluangnya, ya udah tinggal aku tambahin gitu. Nah, ini untuk aturan pengkalian dan penambahan. Oke, balik lagi ke sini ya. Kalau gitu, aku mau tanya nih, kira-kira dari penyilangan ini, berapa sih peluang aku dapat individu yang A kecil, apalagi ya, B besar, B kecil, C kecil, D besar, E kecil. Nah, coba dihitung. Boleh, boleh pakai kalkulator ya. Karena di OSN kan juga boleh. Eh, gimana nih? Aku kasih waktu cepet aja ya. Karena kan ini nguji eh, kecepatan juga. Jadi mungkin aku kasih waktu 3 menitan, 3-4 menitan. Coba dihitung dulu. Oke, udah ada satu nih yang menjawab ya. Nanti kita hitung ya. Yang lain masih ditunggu. Masih 2 menitan lagi. Satu menit lagi. Oke, sudah ada 2 jawaban. Mana nih? Belum 1 menit. Ya. Oke, sudah. Nah, sudah 3 menit ya. Kita coba cek. Dua-duanya jawabannya 1/512. Oke, kita coba cek ya, teman-teman. Nah, ini aku bikin tabel planetnya dulu. Tapi kalau sebetulnya kalian udah tahu, nggak usah bikin tabel planet juga udah hafal. A besar, A kecil, A besar, A kecil, A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Peluang dapat A kecil dari sini, ini kan satu ya, satu kotak. Total kotaknya ada 4. Terus peluang dapat B besar, B kecil. Berarti ini B besar, B kecil, B besar, B kecil. Peluang dapat B besar, B kecil. Ini B kecil. Berarti kan 1, 2, 2, 4. Total kotaknya ada 4. Peluang dapat cek kecil sama aja ya kayak yang A kecil. Ini berarti 1/4 juga. Peluang dapat D besar berarti ini D besar D kecil, D besar D kecil, D besar D besar, D besar D kecil, D besar D kecil, D kecil D kecil. Berarti 1/4 juga. Ini juga 1/4.
Nah, coba kita hitung nih. Ini kan berarti 1/4 kali 1/4 berarti 1/16. 1/16 kali 1/4 berarti 1/64. 1/64 kali 1/4 berarti 1/256 ya. Terus 1/256 kali 2/4 atau kali setengah. Oke, jawabannya benar ya. Berarti 1/512. Oke, bagus-bagus yang sudah menjawab. Nanti kalian kalau hmm, udah jago sih, nggak usah pakai, nggak usah bikin tabel planetnya lagi, langsung bisa tahu nih. Kalau dapat ini ambil sangat kecil disilangin, dapat angka kecil berapa seperempat gitu. Kalau kalau udah jago ya itu udah di uang kepala ya teman-teman. Itu. Jadi nggak perlu bikin tabel planetnya lagi. Tapi kalau kalian ragu nggak apa-apa, dibikin aja daripada salah. Oke, itu untuk eh, kalau kasus penyilangan 3 gen atau lebih. Dan ini kasusnya adalah yang memenuhi ini ya, memenuhi hukum Mendo kedua gitu. Kalau yang tidak memenuhi hukum Mendo kedua ya nanti lebih sulit lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau bentar, apa nih? Oke, ya kalau belum kita lanjut ke topik kedua kita yaitu penyimpangan genetika Mendel. Nah, jadi rasio yang tadi, terutama rasio fenotipnya ya, itu bisa berubah gitu. Kasusnya gimana aja? Yang pertama yaitu perubahan terhadap hukum Mendel yang pertama. Kalau hukum Mendel yang pertama, tadi kan rasio fenotip itu harusnya 3/1. Tapi rasio fenotip ini nanti bisa berubah jadi 1/2/1. Gitu. Di mana? Di kasus kodominan dan incomplete dominance. Jadi kodominan itu dan incomplete dominance ini itu adalah kasus ketika heterozigot heterozigot itu fenotipnya tidak sama dengan homozigot dominan gitu. Contohnya ya kalau di sini nih, ini kan bunga ya, bunga heterozigot dikawinkan dengan bunga heterozigot gitu. Hasilnya kan ada yang homozigot dominan, ada heterozigot, ada yang homozigot resesif. Ternyata yang homozigot dominan warnanya merah, yang heterozigot warnanya pink. Ya kan beda ya di sini. Gitu. Jadi nanti rasionya berubah jadi 1/2/1 atau mengikuti ini rasio genotip gitu. Terus di sini kan ada kodominan sama incomplete dominance ya. Dua-duanya sebenarnya sama, rasionya itu 1/2/1. Bedanya di mana? Bedanya gini. Kita ambil contoh yang warna bunga ya. Kalau warna bunga di sini, yang heterozigotnya itu kita bisa lihat ya, itu kayak setengah dominan gitu. Ini, oh ya, ini yang incomplete. Ini incomplete dominan contohnya. Jadi warna bunga yang heterozigot itu setengah dominan gitu. Dia warna merah yang nggak terlalu kuat. Yang dominannya kan merah ya. Nah, yang heterozigotnya nih, dia itu kayak merah tapi nggak terlalu kuat, yaitu warna merah muda. Nah, ini yang disebut sebagai incomplete dominance. Jadi, yang heterozigotnya itu dalam tanda kutip ya setengah dominan. Sifatnya kayak setengah dominan gitu. Nah, kalau kodominan itu sebetulnya kita nggak bisa sebut
yang mana alel yang dominan, yang mana alel yang resesif. Kita nggak bisa bedain gitu. Jadi kalau misalnya heterozigot, sifat dari kedua alel ini akan muncul gitu. Kita ambil contoh untuk warna bunga deh. Kalau misalnya warna bunganya ini kodominan, harusnya warna bunganya gimana? Harusnya nanti warna bunganya ada warna merah, ada warna putih. Jadi misalnya ya bisa aja dalam satu bunga ada garis-garis merah, ada garis-garis warna putih. Atau di dalam satu pohon ada bunga warna merah, ada bunga warna putih. Gitu. Jadi kedua sifatnya muncul secara bersamaan kalau kodominan. Kalau incomplete dominance itu kayak yang dominan. Kalau cuma satu hal doang itu nggak terlalu kuat. Makanya namanya incomplete dominance. Dominansi yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Gitu. Tapi tetap dua-duanya nanti rasionya 1, 2, 1. Begitu. Oke, yang selanjutnya ada kasus alel letal. Nah, alel letal ini intinya adalah alel yang ketika dia biasanya ya homozigot resesif atau homozigot untuk alel itu, maka si alel ini akan menyebabkan kematian. Gitu. Nah, contohnya di sini ada warna bulu nih, warna bulu tikus ya. Jadi di sini kan ada tikus yang warna hitam, ada tikus yang warna kuning di sini. Nah, warna bulu pada tikus nanti salah satunya diatur sama gen yang namanya agouti. Nah, agouti ini dia punya dua alel, punya alel A sama AY. Nah, jadi alel yang A ini itu yang membawa sifat warna hitam. AY itu nanti yang membawa sifat warna kuning. Gitu. Dan si AY ini dia dominan ya terhadap hitam. Gitu. Jadi kalau kita silangin nih, yang heterozigot ya, AY, anakannya ada yang A besar A besar. Ini nanti jadi warna hitam. Ada yang AAY. AAY ini nanti dia jadi warna kuning. Karena yang kuning kan dominan. Ada juga, ya ada dua ya yang AAY. Gitu. Jadi rasionya 1:2. Nah, satu lagi adalah yang homozigot untuk alel AY. Nah, tapi yang homozigot untuk alel AY ini dia tidak dilahirkan. Atau dia itu tidak jadi individu nih. Kenapa? Ternyata al- si alel AY ketika dia homozigot ini bikin individunya mati. Makanya karena yang satu ini hilang nih, ini yang satu ya, ini hilang, maka rasionya nanti cuma jadi 1:2 gitu. Bukan 1:2, bukan 1:1 atau 1:3 gitu atau 3:1 gitu. Gitu. Ini buat yang letal. Ya biasanya sih kalau letal itu yang dibunuh itu adalah yang homozigot ya. Agak jarang yang dibunuh itu yang heterozigot. Oke, terus ada juga nanti yang dia itu terpaut kromosom seks, terutama nanti kromosom X. Kalau kromosom Y gimana? Oh, kromosom Y, kita lihat yang Y dulu ya, karena yang Y itu simpel. Misalnya ini pria nih kawin sama wanita, gitu. Ya udah, misalnya si kromosom Y pria ini membawa satu penyakit, ya semua anak lakinya akan membawa penyakit ini juga. Yang perempuannya gimana? Ya perempuannya nggak bawa penyakit ini karena kan yang perempuan nggak punya alel yang nggak punya alel Y gitu. Nah, kalau yang terpaut seks ini nanti ada dua ya terpaut buat yang X ya, yang terpaut kromosom X nanti ada dua, ada yang terpaut X dominan sama terpaut X resesif. Nah, X dominan itu berarti pembawa penyakitnya itu sifatnya dominan.
X-linked resesif atau terpaut X resesif itu berarti alel pembawa penyakitnya itu sifatnya resesif gitu. Nah, cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya yang pertama, nah dari yang autosom ya dan atau yang gen-gen yang ada di kromosom tubuh atau membedakan keduanya ini gimana caranya? Yang pertama, kalau kita mau ngebedain dengan autosom, salah satu cirinya awal yang terpaut seks ini adalah dia tidak seimbang antara yang laki-laki sama yang wanita yang kena penyakit atau yang membawa sifat ini. Bisa jadi yang pria lebih banyak, bisa jadi yang wanita lebih banyak. Nanti kalau yang terpaut kromosom seks ini, yang pria itu akan lebih banyak di terpaut kromosom X yang resesif. Resesif. Kalau yang wanita itu dia bisa lebih banyak kalau misalnya terpaut kromosom X dominan gitu. Nah, terus tapi ini masih dugaan ya. Kalau kayak gini masih belum tentu, belum bisa memastikan apakah si penyakit ini dibawa secara terpaut kromosom X gitu. Karena bisa aja ya secara kebetulan nih yang laki-laki ya kebetulan aja nih eh, lebih banyak dibandingkan yang wanita yang kena atau sebaliknya gitu. Terutama kalau misalnya rasionya nggak beda jauh ya, misalnya yang kena penyakit yang laki-laki yang kena penyakit ada 8, yang wanita ada 7. Nah, kalau itu kita sebetulnya belum bisa memastikan apakah dia terpaut kromosom seks atau enggak, terpaut kromosom X atau enggak gitu. Kalau misalnya bedanya jauh banget, nah itu baru bisa. Misalnya yang dilihat-lihat nih, contoh paling ekstrim ya, yang pria ada yang kena, yang wanita sama sekali nggak ada yang kena, gitu. Kayak contohnya di hemofilia. Nah kalau gitu kita baru bisa nyimpulin dia terpaut kromosom eh, X, gitu. Nah cara yang kedua, gimana cara tahunya? Bisa dari penyilangan. Penyilangan apa? Penyilangan dari ini, penyilangan dari eh, laki-laki yang dominan untuk awal pembawa penyakit atau ya awal pembawa penyakit ini dengan wanita yang homozigot resesif untuk penyakit ini. Dari penyilangan ini hasilnya gimana? Y terus ini XA kecil, XA kecil. Kalau kita lihat ini XA besar, XA kecil, XA besar, XA kecil. Ini XA kecil Y, XA kecil Y. Nah, tergantung nih. Kalau misalnya eh, penyakitnya itu dibawa secara terpaut X dominan. Kalau terpaut X dominan, berarti yang ini, pria yang ini nih, berarti dia sakit. Gitu. Kalau yang ini, yang wanita yang ini, dia kan resesif ya untuk kedua ininya, kedua awalnya. Maka dia sehat. Gitu. Anakannya gimana? Anakannya kalau kita lihat nih, semua wanita sakit, semua pria sehat. Gitu. Jadi kalau penyilangan, kalau yang dia itu terpaut X dominan, laki-laki sakit kawin dengan wanita yang dia itu sehat, maka anakannya
yang wanita itu semuanya sakit, yang pria itu semuanya sehat. Itu. Nah, sebaliknya nih kalau yang terpaut X resesif, berarti ini yang X besar ini, Y ini kan kalau dia terpaut X resesif berarti justru yang ini yang sehat ya. Berarti ini perkawinannya adalah antara laki-laki sehat dengan wanita sakit. Hasilnya gimana? Hasilnya nanti semua wanita, semua anak wanita atau anak perempuan itu sehat, semua anak laki-lakinya sakit. Gitu. Jadi kebalik polanya. Gitu, teman-teman. Nah, tapi apakah ini selalu bisa dilakukan? Enggak juga ya. Soalnya gini, kadang yang terpaut ekspresif itu kadang ada yang wanitanya itu kalau dia punya kedua alat tersebut, wanitanya mati. Contohnya di hemofilia gitu. Jadi eh, penyilangan ini nggak selalu ada nanti di pedigree atau di pohon penyilangan gitu, di pohon keluarga gitu. Ya kalau nggak ada ini ya berarti kita lihat dari penyilangan yang lain gitu. Nah, sama kita lihat nih apakah emang ada kecenderungan bahwa yang prianya lebih banyak yang sehat, sorry, prianya lebih banyak yang sakit atau yang wanitanya yang lebih banyak yang sakit gitu. Ini kalau buat tempat kromosom X pertama. Dan tempat kromosom Y juga tadi kita bahas sedikit. Dan sebetulnya masih ada lagi. Nanti kalian bisa cek ya yang terpaut, eh, yang nanti disebut sebagai imprinting. Terus nanti ada juga penurunan gen-gen yang ada di kloroplas dan mitokondria. Sama satu lagi itu yang disebut sebagai maternal effect. Ini nama lainnya maternal inheritance. Nah, ini kalian bisa lihat penyimpangan yang lain nih, gitu, yang masih 11-12 atau masih ada keterkaitannya dengan kromosom X atau terkait dengan jenis kelamin, gitu. Oke. Nah, terus tadi kan kita baru ngomongin yang penyimpangan untuk satu gen sebetulnya. Kalau buat dua gen gimana? Nah, untuk penyimpangan-penyimpangan yang dua gen, ini biasanya dia itu penyimpangannya ya menyebabkan eh, atau dia itu adalah eh, gen-gen yang mengatur satu sifat gitu. Jadi dua gen mengatur satu sifat gitu. Kalau tadi yang kita lihat di hukum Mendel nih di sini di hukum Mendel kedua gitu ya. Itu kan kita lihat di sini gennya itu ada dua gen ya di sini. Dua gen yang mengatur dua sifat. Oh di sini apa? Ya, di sini ada dua gen nih. Ada gen L yang mengatur sifat bentuk biji dan ada gen Y ya yang mengatur warna biji. Jadi dua gen, dua sifat gitu. Nah, kalau untuk penyimpangan yang dua gen nanti si
kedua gen ini dia mengatur satu sifat yang sama. Misalnya gini, yang pertama contohnya adalah di atavisme. Atavisme ini sebetulnya nanti rasio fenotipnya tetap 9, 3, 3, 1. Ini rasio fenotip. Sama dengan di hukum Mendel. Nah, terus yang beda apa dong, Kak? Yang beda gini, si 9331 ini adalah rasio untuk satu fenotip doang, gitu. Bukan rasio untuk dua fenotip. Kalau yang tadi kan misalnya rasio misalnya ya yang 9 itu warna bijinya itu yang kuning dan bulat. Di sini kan ada dua sifat. Kalau di sini enggak. Kalau di atavisme itu ya udah satu sifat doang nih. Kalau di sini sifatnya apa? Sifatnya contoh di sini bentuk jengger ayam gitu. Yang 9 ini adalah rasio untuk jengger ayam yang walnut, tiga ini yang pi, tiga lagi yang single, sorry, tiga lagi yang rose, sama yang satu itu nanti yang single gitu. Kenapa bisa ada atavisme ini? Jadi untuk atavisme ini bisa terjadi kalau misalnya ada dua gen, masing-masing gen ini menghasilkan misalnya satu protein. Dan masing-masing proteinnya ini dia itu berkontribusi terhadap pembentukan sifat ini. Contoh gini deh, kalau bentuk jengkel kan agak ribet ya. Kita ibaratkan pakai warna. Misalnya di sini anggap di sini ada warna putih, gitu. Ada satu pigmen warna putih. Nah, si pigmen warna putih ini bisa diubah jadi pigmen warna merah kalau misalnya ada protein R. Jadi protein R ini aktif kalau misalnya gen R itu entah dia homozigot dominan atau dia heterozigot. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma R doang nih yang aktif, ya udah nanti si warnanya gitu ya, misalnya di sini jadi warna merah. Terus ada satu gen lagi yang dia tuh juga mengatur warna nih di sini, yaitu gen P. Di mana gen P ini menghasilkan protein P dan ketika protein P ini aktif, dia menghasilkan misalnya di sini warna kuning dan dia aktif ketika entah dia homozigot dominan atau dia heterozigot. Gitu. Jadi kalau misalnya P doang yang aktif, ya udah warnanya jadi kuning. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya keduanya nggak aktif, berarti ini yang homozigot resesif ya. Dia kan jadi putih. Kalau M doang yang aktif, berarti M besar atau M besar kecil, terus P kecil, dia jadi merah. Kalau dia P doang yang aktif, berarti M kecil, P kecil atau P besar, maka dia jadi warna kuning. Kalau keduanya aktif gimana? Kalau misalnya M besar gitu ya, P besar. Nah, berarti nanti warnanya jadi campuran. Jadi campuran merah sama kuning. Nah, berarti di sini warna oranye gitu. Nah, kasus yang sama juga terjadi pada jengger ayam. Jadi jengger yang walnut ini sebetulnya dia adalah campuran dari jengger yang pi nih, yang terbentuk kalau misalnya gen P aktif sama jengger yang L, yang los, gitu, yang terbentuk ketika gen L ini aktif, gitu. Ini untuk atavisme. Rasionya masih sama. Nah, yang kedua ini rasionya berubah. Ini epistasis resesif. Rasionya dari 931 menjadi 934. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya ya di sini typo. Ada warna bunga. Warna bunganya ini bisa warna ungu, bisa warna merah, bisa warna putih. Ketika eh, terjadi penyerangan di hibrid atau penyerangan heterozigot untuk kedua gen dengan heterozigot untuk kedua gen, nah rasionya yang terbentuk ternyata 934. Kenapa 934? Jadi gini,
Si warna bunga ini diatur sama dua gen. Ada gen yang mengatur protein pembuat antosianin sama ada gen yang mengatur protein pembuat basa. Misalnya di sini yang bikin antosianin itu yang ini ya, yang gen A, yang bikin basa itu yang B, gitu. Misalnya ya, keduanya nggak aktif nih, berarti A kecil, B kecil, B kecil yang hasilnya satu. Ini warnanya apa? Warnanya nanti jadi putih, gitu. Kalau misalnya yang keduanya aktif nih, yang ngubah putih jadi merah aktif, yang ngubah merah jadi ungu juga aktif. Ini yang 9 ya. Nanti warnanya jadi apa? Warnanya jadi ungu. Gitu. Kalau misalnya yang aktif itu yang ngubah warna putih jadi warna merah doang. Berarti yang A besar terus B kecil B kecil. Berarti nanti warnanya jadi merah. Nah terus gimana kalau misalnya protein pengubah dari putih ke merah ini nggak aktif. Jadi dia itu A kecil. Tapi yang pembuat merah jadi ungu ini aktif. Nah kalau kayak gini kasusnya, ya udah warnanya akan tetap jadi putih. Kenapa? Karena yang dari sini ke sini nggak aktif. Ya udah, nggak ada nih bahan buat mengubah merah jadi ungu. Ya merahnya aja nggak ada. Apa yang mau diubah? Gitu makanya nanti warnanya yang A kecil B besar ini dia warnanya putih. Ya, jadi yang ini sama ini warnanya putih, makanya rasionya jadi 9 ungu, 3 merah, 4 putih. 9 3 4 gitu. Terus yang lain kasusnya ada yang disebut sebagai polimeri. Polimeri ini gini. Jadi ada eh, dua gen nih yang sama-sama bisa membentuk misalnya variasi tertentu. Misalnya ya kalau di sini ada satu gen yang bisa bikin warna merah dan ada gen lain yang juga bisa bikin warna merah juga nih. Itu dan anggap kedua gennya aktif kalau dia dominan ya, ada ala dominan gitu. Jadi kalau untuk yang polimeri ini misalnya itu warna sekam pada gandum. Nah, jadi warna sekam ini diatur sama dua protein nih. Anggap aja protein A sama protein B. Gitu. Gennya ya gen A sama gen B. Gitu. Nah, ketika yang heterozigot disilangkan, sesama heterozigot nih disilangkan, nanti hasilnya gimana? Hasilnya, rasionya ternyata 15 banding 1. 15 warna merah dan satu warna putih. Loh, kok bisa begini? Nah, jadi tadi kan kalau jadi kan kedua protein ini salah satu aja aktif ya, salah satu aktif itu udah bikin warna merah. Jadi gini, kalau misalnya A besar B besar, jelas ini nanti warnanya merah karena kedua proteinnya aktif. A besar B kecil merah juga karena yang protein A-nya aktif. A kecil B besar merah juga karena yang B-nya aktif. Yang putih yang apa? Yang putih kalau kedua gennya homozigot resesif gitu. Makanya rasionya ini kan 9, ini 3, ini satu. Yang ini digabungin atau sifatnya sama semua jadi ini 15 banding 1. Nah, tapi biasanya ya nanti antara yang ini, kalau kita bandingin antara yang ini dengan yang dua ini, warna merahnya beda. Kalau yang kedua gennya itu aktif, itu warna merahnya biasa lebih pekat, lebih tua.
Karena kan campuran nih, kedua gennya aktif, pigmennya juga 2 kali lipat yang diproduksi, pigmen warna merahnya. Nah, yang ini nanti warnanya agak lebih muda, gitu. Karena ya cuma satu gen doang yang aktif. Nah, nanti kasus yang sama juga terjadi pada banyak gen-gen atau banyak sifat-sifat yang dia itu sifat polygenik. Biasanya ini adalah sifat-sifat yang dia itu kuantitatif. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak cuma contoh ya. Kalau tadi kan warna biji cuma ada 2 ya, hijau sama kuning gitu. Entah dia warna hijau atau dia warna kuning. Kalau yang polygenik atau yang kuantitatif ini nanti agak beda. Karena dia itu diatur sama banyak gen, maka nanti sifat yang muncul itu bervariasi. Nggak cuma 2 doang atau nggak cuma sedikit doang variasinya. Gitu. Dan biasanya sifat yang polygenik ini nanti juga bisa eh, punya sifat yang disebut sebagai sifat aditif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi dia itu nggak bisa atau nggak punya apa ya? Nggak. Jadi gini. Dia mirip kayak yang ini ya, mirip kayak yang codominant dan incomplete dominance gitu. Jadi sifat misalnya untuk satu gen nih, A besar sama A besar A kecil, ini nanti sifatnya beda gitu atau sifat yang muncul itu beda antara yang dia punya 2 alel sama yang punya satu alel dominan. Jadi kalau yang aditif ini gini konsepnya. Misalnya ya anggap warna kulit itu diatur sama 3 gen. Ada gen A, ada gen B, sama gen C gitu. Nah, warna kulit ini kebetulan semakin banyak alel dominannya, maka warna kulitnya semakin gelap. Contoh aja ya, kasus aslinya sih jauh lebih kompleks dibandingkan ini. Tapi contoh aja. Nah, kalau misalnya dia tidak aditif atau dia itu dominansi biasa nih, biasa. Kalau dia dominansi biasa, maka harusnya ya yang ini sama yang ini sifatnya sama dong. Ini kan gen A-nya dominan, yang bawah juga dominan. Yang ini gen B-nya dominan, gen B-nya dominan. Gen C-nya dominan, gen C-nya dominan. Punya ala dominan gitu. Jadi harusnya sifat yang muncul harusnya sama gitu. Tapi kalau dia sifatnya aditif, maka nggak gitu. Maka kita harus hitung nih, ada berapa alel dominan yang muncul. Misalnya di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 alel dominan yang muncul. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alel dominan. Kalau sifatnya aditif, maka yang 6 alel dominan ini contohnya di warna kulit, maka warna kulitnya kulit lebih gelap gitu. Atau contoh yang lain, biasa kalau di OSN itu yang tinggi misalnya, tinggi tanaman. Atau pernah juga kalau nggak salah ya, muncul soal jumlah kaki 1.000 gitu. Jumlah kaki dari kaki 1.000 gitu. Biasanya soalnya tuh formatnya kayak gini. Hmm, anggap contoh misalnya tinggi tanaman. Tanaman dia itu diatur sama 10 gen yang sifatnya aditif gitu. Terus setiap alel dominan itu menambah tinggi misalnya 2 cm. Terus diketahui kalau yang dia itu homozigot, masa sih untuk semua gen, maka misalnya tingginya 10 cm. Gitu. Nah, terus misalnya kamu ditanya, kalau tanaman yang A besar
Jangan pakai A besar deh, nanti kepanjangan. Misalnya tanaman ya, yang dia itu homosigot dominan untuk 5 gen dan heterozigot hetero aduh rapat banget, heterozigot untuk 5 gen lainnya gitu. Nah, kira-kira tinggi tanamannya berapa nih? Ada 10 gen aditif. Setiap alel dominan akan menambah tinggi tanaman 2 cm. Yang homozigot resesif untuk semua gen itu 10 cm. Kalau dia homozigot dominan untuk 5 gen dan heterozigot untuk 5 gen, kira-kira tingginya berapa nih? Tinggi basicnya kan 10 cm. Ayo berapa nih? Boleh dicoba dihitung dulu teman-teman. Ya kalau soal OSN mungkin tidak sesederhana ini ya. Mungkin kalian disuruh ngilangin dulu terus ya banyak lah ininya variasinya. Cuma ini aku ambil yang paling simpelnya. Ya boleh dihitung dulu teman-teman. Kira-kira dapatnya berapa? Oke, ya. Jadi ya udah, cara dapatnya gimana? Tinggal 10 cm ditambah nih. Dia kan punya 5 ini ya, yang homozigot dominan. Berarti 5 kali. Kita tahu bahwa setiap area dominan itu nambah 2 cm. Berarti 5 kali 2. Dan kalau misalnya dia homozigot dominan, berarti kan di gen ini dia punya 2 alel dominan. Berarti kali 2 lagi. Gitu. Ditambah heterozigot untuk 5 gen. Berarti 5 dikali dia nambah 2 cm kan. Itu untuk setiap alel dominan dan di heterozigot itu ada satu alel dominan. Berarti hasilnya jadi 10 kali 10 tambah 5 kali 2 kali 2 berarti ini 20 tambah 5 kali 2 10. Nah, hasilnya nanti jadi 40 cm. Gitu cara jawabnya. Oke. Terus yang selanjutnya ada gen yang komplementer. Nah, kalau komplementer ini dia itu kayak gini konsepnya. Misalnya untuk suatu pigmen warna gitu ya, ada kalau pigmen warnanya ini awalnya warna putih. Nah, si pigmen warna putih ini dia bisa berubah jadi warna biru kalau misalnya ada dua protein ini nih. Ada protein A sama protein B yang aktif. Dan kedua protein ini aktif kalau misalnya dia dominan ya. Ada ala dominan.
Nah, jadi misalnya nih, ya udah kita langsung tulis aja. Kalau dia dominan nih, A besar, B besar. Berarti ini yang 9 ya. Ya udah nanti kan warnanya akan menjadi biru kalau di sini. Kalau misalnya nanti A besar, eh, A besar, B kecil, B kecil, yang tiga. Terus ada A kecil, B besar, ini juga yang tiga. Nah, kalau yang ini, kedua ini, warnanya jadi apa? Kedua ini warnanya akan jadi putih. Kenapa? Karena buat bikin warna biru harus ada kedua protein ini. Si A sama si B harus aktif secara bersamaan. Kalau cuma salah satu doang yang aktif, dia nggak jadi warna biru. Makanya ini warnanya putih. Apalagi kalau keduanya nggak aktif secara bersamaan. Ya udah, berarti rasionya gimana? Rasionya jadi 9:7. 9 yang warna biru dan 7 yang putih. Gitu. Ini buat gen-gen yang sifatnya komplementer. Atau kalau ini kan berurutan ya, dari protein A nih ngubah si putih jadi misalnya senyawa yang lain tapi warnanya juga putih. Eh, yang B ini ngubah yang senyawa tadi menjadi warna biru gitu. Bisa juga sebetulnya kayak gini. Misalnya ya ada dua prekursor nih sama-sama warna putih. Gitu. Ini A, ini B. Nah, si A sama si B ini bertugas mengubah si prekursor ini menjadi senyawa tertentu. Misalnya yang ini jadi senyawa A, yang ini jadi senyawa B. Gitu. Nah, kalau cuma ada salah satu senyawa doang ini, cuma ada salah satu senyawa, maka nanti misalnya kalau dalam konteks warna ya, dia tidak berubah warna gitu. Nah, dia baru berubah warna kalau misalnya ada keduanya, baru berubah warna. Jadi misalnya kalau di sini jadi warna biru gitu. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi ada sebetulnya kalau buat pathway atau jalurnya tuh bisa bervariasi. Nggak harus persis sama kayak yang di sini gitu. Nah, nanti bisa macam-macam. Atau cuma kalau di sini kan aku kasih contohnya aja ya. Apa sih jalur yang bisa menyebabkan terjadinya rasio yang seperti ini gitu. Oke, terus yang terakhir ada epistasis dominan. Epistasis dominan ini nanti rasionya 12:3:1. Nah, kenapa dia rasionya 12:3:1? Jadi gini, ya paling gampang warna ya. Jadi aku ambil contoh warna lagi. Misalnya ada, aku lupa ini apa, kalau nggak salah gandum. Jadi gandum itu nanti ada yang warna seka, gandum atau apa gitu, Pak, pokoknya. Ya pokoknya di sini ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Nah, jadi ada dua gen yang ngatur warna. Ada protein, ada gen yang membuat atau membuat protein warna kuning. Anggap ini gen K. Ada yang bikin protein yang bikin warna hitam. Anggap ini H. K, ya. Nah, terus gimana? Jadi kalau misalnya contoh dulu deh yang paling awal yang homozigot resesif untuk keduanya. Kalau homozigot resesif untuk keduanya, ya ya udah, nanti warnanya akan jadi putih. Nah, terus kalau misalnya yang kuning doang yang aktif, ya yang kuning doang yang aktif, ya udah nanti warnanya jadi kuning. Yang hitam doang yang aktif, nanti ini ini A besar, K kecil, K kecil. Nah, kalau kayak gini, ya udah warnanya jadi hitam. Nah, yang dia itu punya alat dominan untuk kedua gen, yang H besar, H besar, H besar, H besar, K besar, K besar, atau misalnya K besar, K kecil, K besar, K kecil.
Ini yang nanti jadi warna hitam. Ini nanti warnanya akan jadi hitam juga. Kenapa? Karena pada kasus ini ternyata si warna hitam, kalau misalnya ada bentuk warna hitam nih, si warna hitam bisa menutupi warna kuning. Jadi yang muncul cuma warna hitam doang. Kalau kedua gennya aktif, kalau kedua pigmen ini dihasilkan, gitu. Jadi yang ini sifatnya akan sama dengan yang ini. Makanya nanti hasilnya jadi dua. Ini 12, ini 3, ini satu. Gitu. Ini epistasis dominan. Jadi intinya kalau epistasis ya, epistasis itu alel dari satu gen itu menutupi sifat dari gen lain gitu. Nah, itu penyimpangan dari hukum Mendel. Ada yang satu gen dan ada yang dua gen. Dan nanti sebetulnya masih ada lagi nih, yang mana yaitu penyimpangan atau pelanggaran untuk hukum asosiasi bebas, yaitu pada kasus pautan genetik. Cuma kayaknya waktunya terbatas ya teman-teman. Jadi mungkin aku belum masuk ke pautan genetik. Tapi intinya gini, aku kasih review singkat aja. Jadi pautan genetik tuh konsepnya gini. Kalau ada dua gen yang dia itu berdekatan, gitu ya. Misalnya ini di satu kromosom nih. Di satu kromosom awalnya itu ada alel A besar, ada alel B besar. Terus di kromosom yang lain ada alel A kecil, ada alel B kecil. Gitu. Kalau misalnya dia lokasinya berdekatan, maka nanti alel yang terbentuk itu akan lebih banyak yang A besar B besar atau yang A kecil B kecil ini lebih banyak dibandingkan yang gabungannya atau yang pertukaran nih yang A besar B kecil atau yang A kecil B besar. Ini jadinya turun gitu. Itu konsepnya di lautan genetik. Kenapa? Nanti ada hubungannya sama rekombinasi genetik ya, sama pertukaran kromosom nih dari yang kromosom homolog yang satu dengan kromosom homolog yang lain. Gitu. Mungkin kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut di Campbell juga ada. Terus juga kalau mau latihan soal, kalian bisa baca buku-buku genetika. Ya, sekalian aku kasih ya referensi buku genetika itu nanti ada Hartwell, ada juga Brucker, ada Snustat. Ya dipilih aja yang menurut kalian paling enak buat dibaca dan terutama buat latihan soal ya karena genetika ini emang perlu latihan soal. Nggak, kalau di sini kan aku menyampaikan teorinya nih, tapi kalian nanti juga perlu latihan soal sendiri gitu biar nanti bisa jawab soal-soal OSN. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman? Ya sebetulnya materinya masih banyak ya. Nanti kalian bisa baca. PPT-nya bakal aku share. Ada latihan soal juga yang udah ada kuncinya. Eh, aku nggak tahu udah ada kuncinya belum? Kayaknya belum, tapi nanti bisa coba dijawab aja ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Aku tunggu sebentar lagi. Ya, kalau misalnya belum, ya udah berarti kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Makasih semuanya sudah datang di kelas hari ini. Berarti nanti sama aku ketemu kapan ya? Aku juga nggak ingat, tapi ya sampai ketemu di kala kita ketemu lagi. Oke, selamat sore semuanya. Makasih. Aku tutup ya buat kelas hari ini. Eh,
Ya, Terima kasih, udah Kak. di off ya.